Al-Quran ayat pajak punten. Tanu Arab na hungkul. Tanu alit. Bentar. Ini tidak ada terjemahannya. Untuk pembahasan periodisasi turunnya Al-Quran di jilid 2 ada 3 periodisasi. Itu untuk menjawab karena ada pertanyaan begini. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tetapi kita memperingati nuzulul Quran di malam 17. Begitu. Kenapa bisa begitu? Ada di kitab Taji. Dibahas sekarang akan panjang lagi itu. Yang selanjutnya saya hanya ingin menyampaikan yang berkaitan langsung dengan format Al-Quran. Ini untuk meningkatkan keimanan kita selain wawasan keilmuan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Yang perlu diimani bahwa Al-Quran sebagai tauqifi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak hanya tulisan dan susunan ayatnya saja atau susunan surat. Tetapi ternyata formatnya juga membawa pesan moral, Pak. Format itu cara penulisan. Ini begini. Perhatikan, pada umumnya Al-Quran ini wabil akhirati ya. Kebayangkan? Pada umumnya di wabil akhirati itu pasti halaman 4. Ini berbicara tentang formatnya. Formatnya dulu. Supaya kita format awal geus kitu, komo eusina gitu. Ini halaman 4. Maka sebelumnya di sini alif lam mim. Ini berarti halaman berapa? 3. Al-Fatihah berarti halaman 2. Halaman satunya mana? Gak ada kan? Nah, Al-Quran yang memperhatikan format itu halaman 1 pasti tidak ada. Halaman 1 adalah soft cover. Ini. Kenapa begitu? Itu memang ada rahasia tersendiri. Nah, format Al-Fatihah dengan alif lam mim ini berbeda kan? Al-Fatihah pasti begini semua kan bingkainya. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Ini 18 satar. Saya nggak hitung, tapi kalau lebih dari 18 satar berarti tidak menggunakan kaidah yang itu. Kalau Mushaf Utsmani 18 satar rata-rata ada pengecualian 17 entah yang mana. Nah, yang ini rata-rata 6 satar. 6 baris. Di sini 6 baris, di sini 6 baris. Ini menunjukkan menunjukkan struktur Al-Qur'an. Struktur Al-Qur'an itu adalah surat, juz dan ayat. Apa? Surat, juz dan ayat. Sekarang ayatnya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, berapa nih jumlah ayat Al-Quran yang diketahui oleh hadirin? Ya, berapa jumlahnya? 6.666. Karena mudah ya ngitungnya. Kalau saya bertanya, bisa jawab gak? Pernah gak ngitung? Yakin semuanya belum pernah ngitung. Di 2007 saya menghitung membuat 3 kelompok memang gak mudah. 2015 di pesantren Sriwijaya, 2007 di pesantren bapak saya. Susah menemukan itu. Sampai 3 hari 3 malam baru ditemukan. Ternyata jumlah ayat kita tinggal kumpulkan. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286. Tuh jumlahkan semua sampai Anas. Dihitung. Total jumlahnya 6.236, Pak. Jumlahnya 6.236, bukan 6.666. Ketika saya ngebahas itu di malam nuzulul Quran 2007 di pesantren ayah saya, selesai itu turun, bapak manggil, awas Sep, yang jumlah 6.666 tong disalahkan sih, menang ulama eta teh cenah, tong semarangan. Karena memang itu dari kitab-kitab ulama. Pokoknya teangan eta ka mana sesana sih. Bongan geus ceramah gitu. Wayahna teangan. Baru ditemukan 2015, Pak. Nah, itu nanti dibahasnya setelah ini. Nah, yang 6.236 rahasianya ada di sini, Pak. Mari kita perhatikan. Tadi ini halaman berapa? 4 kan? Berarti alif lam mim halaman
3. Al-Fatihah halaman 2. Satar ini yang Mushaf Utsmani berapa tadi? 18. Yang Alif Lam Mim? 6. Yang Al-Fatihah? 6. Oke. Satarnya, barisnya? 6. Ini 6. Ini halamannya 2, yang ini 3. Saya menunjukkan ini, Bapak semua mengucapkan angkanya ya. Ngerti gak? Ya. Oke. Satar. Ulangi, yang kenceng. Satar. Halaman. 3. Lebih kencang. 6. Jadi apa itu? 6.236 jumlah ayat Al-Quran, Pak. Subhanallah pisannya. Rahasianya kenapa formatnya ini berbeda? Apakah Khalifah Utsman itu sembarangan dengan para sahabat? Oh, ternyata ada pesan moral. Ini pembukaan loh. Seluruh isi Al-Quran maknanya ada dalam Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Fatihah ada dalam Bismillah. Seluruh isi Bismillah ada dalam titiknya, ada dalam ba-nya. Seluruh isi ba ada dalam titiknya. Begitu, noktul gaib namanya, atau nuktatul wujud menurut I'anatul Thalibin. Nah, ini jadi 6.236. Ini yang menggunakan format Mushaf Utsmani. Itu. Tapi sekarang banyak yang berbeda ya, itu. Ada yang mengatakan tetap 6 tapi bismillahnya tidak dihitung. Jadi baris selain bismillah. Kayak ini nih, kayaknya ini tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, ini bismillahnya nggak dihitung. Begitu. Oke, jadi ini 6 2 3 6 jumlah apa itu? Ayat. Nah, sekarang ini berapa? Ini 6. 2 kali 6? 12. Simpan 12 di sini. Ini? 3 kali 6? Simpan. 18. Ini berapa tadi? 18 tambah 12? Apa itu yang 30? Juz. Jumlah juz. Jumlah juz Al-Quran ya. Nah, ini mah bonus aja Ramadan. Struktur Al-Quran tadi apa saja? Struktur Al-Quran 3, yang 3 tadi apa saja? Surat, juz, dan ayat. Apa yang belum? Surat. Berapa surat jumlahnya? 114. Oke. Tadi halaman 2, baris 6. Ayat Fatihah jumlahnya 7. Mari kita jumlahkan. Jumlah ayat, jumlah baris, dan halaman. Halaman 2 tambah 6 8. Jumlah ayat 7. Jadi ulangi, 2 tambah 6 8 tambah 7 15. Kita buka surat nomor 15 ya. Al-Hajar. Jumlahnya 99. Tadi angkanya berapa? Silahkan tambahkan. 114. Wallahu a'lam bishawab. Itu formatnya, Pak. Al-Fatihah. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, ketika membuka Al-Quran, mungkin pesan sahabat di sana, umat harus sudah tahu. Ketika baca Fatihah, umat harus sudah tahu yang akan dibaca itu jumlahnya 6.236, juznya 30, suratnya 114. Lalu kemudian baca bitadaburil makna, dengan mentadaburi maknanya, kata Azkiyah, dawaul qalbi, itu obat hati. Terus ada mana? Amalkan semua itu. Maka jika telah selesai mengamalkan semua itu, Anda akan menemukan halaman satunya. Artinya halaman satunya gaib, Pak, di belakang. Kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, Anda akan bertemu dengan yang satunya. Ngerti gak? Ya, yang tersembunyi itu, Dat yang maha tunggal itu, yang satu yang tersembunyi. Ini langsung kedua, doa sebagai simbol kehidupan. Inna khalaqna kulla syai'in azwajanya. Surat Yasin teh. Wa khalaqna kulla syai'in azwaja.
Oh lah. Poho deui. Di surat Yasin kami menciptakan segala sesuatu itu berpasangan dua gitu. Termasuk diri kamu berpasangan. Maka Fatihah langsung angka 2. Ini hanya kehidupan. Baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Tadaburi mananya, amalkan, kamu akan menemukan rahasia di balik semua kehidupan itu. Ini kan dibalik kan? Halaman satunya dibalik ini. Ya, tersembunyi. Nah, itulah yang dimaksud dengan maha gaib. Jadi disembunyikan angka satunya. Alifnya disembunyikan. Kalau di sini didohirkan alifnya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan ikan. 1, 2, 3. Ihsan, iman, Islam. Itu maksudnya. Karena kata pengerasa Abah Sepuh dalam risalahnya sakabehna muncul tina alif. Muncul tina alif, alif bismillah, berproses dengan alif, ihsan, iman, Islam, akan kembali juga kepada alif. Gitu. Nah, yang terakhir tadi 6236. Yang dipahami kita dari para ulama dari kitab-kitab 6666. Selesaikan sekarang jangan. Bulan Ramadan. Oh, selesaikan. Oke. Kita hitung dulu. Silakan buka HP kalkulator. 6666 dikurangi 6236. Berapa sisanya? Mana? Ya tanah spidolna. Oh. Sok Pak aja di eta. Itu lagi salah tuh. Pajak di etang ieu 24 tambah genep 30 nya tambah 24 54 tambah 8 genep 2 genep 4 tambah genep 4 tambah hiji 65 tambah 75 368 tambah genep 2 seberarti teh genep 2 3 6 sisana 430 nya. Jis cepengan jis di luhur. Silakan diperhatikan tulisan Muhammad mim ha mim dal. Mim dalam huruf hijaiyah itu nomor 24. Abata sajaha khodaza roza sasha sodoto zo'a ghafaqo kalama 24. Ditulis nomor 24. Ha
nomor 6, mim 24, dal nomor 8. Kita hitung berdasarkan urutan surat. Nomor 24 adalah surat An-Nur, jumlah ayatnya 64. Nomor 6 Al-An'am, jumlah ayatnya 165. Nomor 24 sama dengan atas. Nomor 8 Al-Anfal, jumlah ayat 75. Dijumlahkan masing-masing. Ya, huruf hijaiyah dijumlahkan jadi 62. Jumlah ayat dijumlahkan jadi 368. Jumlahnya 430, sama dengan jumlah ini. Jadi 6.666 dikurangi 6236, yang hilangnya 430. Ayat yang tidak adanya 430 ayat. Ternyata ada dalam Asma Muhammad. Itu. Apa ini artinya? Kayaknya nggak ada makna deh. Kayak Tuhan berbicara begini. Ente diberi Al-Quran ku kami jumlahnya 6.236 ayat. Dug hulu pet nyawa maca nerjemahkeun nafsir moal bisa ngamakeun namun contoh. Jadi kudu kumaha tempo tuh contohnya di Muhammad sakitu. Ketika membaca menafsirkan lihat contoh, mudah memahami. Ketika hari ini saya menyadari dan sangat dibukakan oleh pangersa di Suruyalaya, sulit memahami ayat. Saya lihat profil pangersa Abah. Bagaimana nih pangersa Abah menggunakan ayat ini atau akhlaknya dalam hal ini? Oh begini, paham. Kata Abah Sepuh, aku beri kalian tanbih, tapi sekali-kali kalian tidak akan paham kalau tidak melihat contohnya. Maka ku tinggalkan juga dengan contohnya. Siapa contohnya? Pangersa Abah Anom. Jadi Al-Quran berjalan itu adalah Muhammad. Al-Quran tulisannya adalah 623. Al-Quran berjalan adalah 430. Al-Quran berbentuk teks adalah 6236. Oleh ulama disatukan jadi 6666. Luar biasa ternyata ulama. Sugante pangangguran gitu nyieun angka 6.666 teh. Ternyata begitu. 6236 adalah la ilaha illallah berbentuk teksnya. 430 adalah Muhammadur Rasulullah. Dua-duanya tidak boleh ditinggalkan, dilepaskan. Ingin memahami Al-Quran, dekati Muhammadnya. Kata di Azkiya, izla dalila ila tariqi ilal ilah illa mutaba'ati rasul mukmilah. Kita tidak akan mampu menembus jalan menuju kepada Allah kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Kata Alfiyah, wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana illa tiba'u ahmada. Eueuh nanaonan urang kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah nuzul Qur'annya adalah perintah kepada kita untuk semakin meningkatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu mengikuti sunnah Rasulullah karena tidak bertemu, ikuti sahabatnya. Tidak bertemu, ikuti muridnya sampai nomor 35-nya atau 37-nya, yaitu pangersa Abah. 38 mah iya tong dituturkeun. Yang harus diikuti nomor 37. Saya nomor 38, jangan diikuti. Yang harus diikuti adalah nomor 37. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى